Langkah Barcelona menunjuk Xavi Hernandez sebagai manajer menggantikan Ronald Koeman yang dipecat Oktober tahun lalu kayaknya sudah sulit banget buat dicela. Sejak ditangani Xavi, Barca balik top form dan sekarang udah naik ke 3 besar klasemen sementara La Liga ya. Barca bahkan masih kurang 1 pertandingan dari kontestan lainnya di La Liga bareng Rayo Vallecano yang sama-sama masih 27 games. Padahal waktu Xavi ngambil alih kursi pelatih per November 2021, La Blaugrana mendekam di posisi 9 klasemen La Liga. Xavi bukan hanya mengembalikan Barca ke jalur kemenangan dan bermain lagi dengan tiki-taka yang jadi identitasnya. Lebih dari itu, Xavi juga mengembalikan performa pemain-pemain yang sebelumnya terpuruk jadi balik gacor dan kini jadi momok buat tim-tim lawan. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Total Xavi telah memimpin Barca sebagai manajer di 23 pertandingan yang dari 23 laga itu 12 berhasil dimenangkan, diikuti 7 hasil seri dan 4 kali kalah. Total 33 pemain telah digunakannya dalam berbagai kesempatan. 3 nama yang langganan diturunkan adalah kiper Marc-Andre ter Stegen, kapten Sergio Busquets, dan gelandang Nico Gonzalez. Yang ketiganya mencatatkan 22 penampilan. Nama terakhir memang cukup mengejutkan ya, tapi faktanya Nico memang mencatatkan angka penampilan yang sama dengan ter Stegen dan Busquets. Tapi berbeda dengan dua seniornya itu, Nico lebih banyak tampil sebagai pemain pengganti. Sedangkan untuk urusan gol, dari 44 gol Barca di era Xavi, kontributor terbanyak adalah pemain baru, Pierre-Emerick Aubameyang. Baru gabung jelang penutupan jendela transfer musim dingin Januari lalu, Aubameyang sudah memainkan 9 pertandingan untuk Barcelona, mencetak 6 gol di 2 kompetisi, La Liga dan Europa League. Dan 6 gol Aubameyang itu adalah yang terbanyak di Barca pada era Xavi sebagai manajer. Yang mendekati adalah Luuk de Jong dan sesama pemain baru, Ferran Torres. De Jong dan Ferran yang telah main di lebih 10 pertandingan, masing-masing mencetak 5 gol. Nah, untuk urusan asis, gantian Ousmane Dembele yang jadi rajanya. 7 asis sudah dibikin Dembele di era Xavi. Yang ketujuhnya dicatatkan di 18 penampilan di semua kompetisi. Yang paling mendekati adalah Jordi Alba, Gavi, dan Adama Traore yang masing-masing bikin 4 asis. Adama Traore di sini bisa dibilang juga impresif ya, karena 4 asisnya dibikin hanya dalam 8 pertandingan. Statistik ini pun akhirnya memunculkan fakta lain bahwa Aubameyang dan Dembele yang sebelumnya out-outan sudah balik gacor lagi di bawah kepelatihan Xavi. Aubameyang sebelumnya di paruh pertama musim ini cuma bikin 4 gol untuk Arsenal di Premier League dari 14 pertandingan. Ketika bergabung dengan Xavi di Barca, Aubameyang sudah bikin 5 gol hanya dari 6 laga La Liga. Gol terbarunya dicetak akhir pekan lalu kala membawa Barca menang 4-0 dari Osasuna. Dampak instan yang diberikan Aubameyang untuk Barca sampai bikin Xavi habis-habisan muji doi. Xavi bahkan menyebut striker asal Gabon itu sebagai pemberian dari langit, saking positifnya impact yang diberikan untuk Barca. Aubameyang bisa beradaptasi dengan cepat, piawai menemukan ruang kosong, membuat peluang, dan tentu saja mencetak gol. Keistimewaan lainnya adalah kemampuan Aubameyang menekan bek dan kiper lawan. Xavi bahkan menyebut Aubameyang salah satu role model di arena latihan. Dan mengingat Barca kini berisi banyak pemain muda, tentu kehadiran Aubameyang jadi makin punya nilai tambah. Adapun dalam kemenangan atas Osasuna kemarin, Aubameyang bukan satu-satunya yang bersinar ya. Ferran Torres bikin 2 gol di laga ini, satu dari titik putih penalti dan yang kedua ada menit ke-21 memanfaatkan umpan Dembele. Dan Dembele lagi-lagi jadi penyuplai dari gol ketiga Barca yang dicetak Aubameyang. Inilah asis ke-7 Dembele musim ini. Kali terakhir Dembele bikin 7 asis semusim di La Liga adalah pada 2017-2018 yang didapat dari 17 pertandingan. Musim ini dia baru main di 11 pertandingan dan La Liga masih menyisakan 11 laga lagi. Dembele juga sudah bikin 1 gol musim ini dan kayaknya bisa terus nambah, mengingat doi mulai rutin tampil di bawah pelatih Xavi Hernandez. Comeback-nya memang sempat memicu cemoohan para fans karena keengganannya memperpanjang kontrak di Barca yang habis akhir musim nanti. Tapi belakangan, seiring performa oke di lapangan, cemoohan berganti jadi sorak-sorai. Fans Barca seolah jadi kehilangan alasan untuk menghujat pemain asal Prancis tersebut. Dan dengan hawa positif di tubuh Barca saat ini, bukan gak mungkin Dembele akhirnya melunak dan bersedia memperpanjang kontrak. Barca sendiri sebelumnya emang ngebet jual Dembele agar bisa mengurangi beban gaji mereka. Di samping juga untuk menghindari kemungkinan kehilangan Dembele cuma-cuma akhir musim nanti. Tapi dengan situasi belakangan ini bisa aja keadaannya berubah. Meskipun memang apapun masih bisa terjadi sampai akhir musim nanti ya. Yang jelas Barca dan pemain-pemainnya saat ini memang lagi dalam periode positif bersama Xavi sebagai manajer. Dan performa impresif belakangan ini bakal jadi modal berharga untuk Barca melakoni laga El Clasico menghadapi Real Madrid pada 21 Maret nanti. Real Madrid selalu menang atas Barcelona di 4 pertemuan terakhir. Dan pertemuan pekan ini jadi kesempatan terbaik untuk Blaugrana membalas dendam mereka.
Ayo.